Inilah Pulau Galang yang ada di Kepulauan Riau. Nama pulau ini mendadak ramai setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan membangun fasilitas dan layanan kesehatan untuk pasien virus corona di Indonesia. Dulunya, pulau ini merupakan kampung Vietnam, ditempati oleh pengungsi Vietnam yang kabur dari kekejaman komunis Vietnam sejak 1979 hingga 1996. Namun kini pulau seluas 80 hektar ini akan direnovasi karena sebelumnya sudah ada bangunan yang berdiri di lokasi ini. Apabila kita merencanakan untuk merehab gedung-gedung yang sudah ada untuk dijadikan rumah sakit khusus yang digunakan seperti yang saat ini sedang merambah ke wilayah kita, yaitu adanya virus corona. Saat ini Pulau Galang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah. Melalui jalur darat dari Batam membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ya, pemirsa, kami berusaha untuk berkali-kali mengontak Dhani Ahmad Ikhdan, tenaga ahli utama KSP, untuk berbincang bersama kami. Namun sangat disayangkan hingga dialog ini terus berlanjut, belum ada respon. Saya berharap untuk Komisi 9 yang merespon yang ini. Bang Anwar, jika dijelaskan tadi kelangkaan masker ini menjadi persoalan utama di tengah merebaknya isu corona ini. Lantas apa upaya yang dilakukan oleh DPR untuk ini? Jadi yang pertama, mendorong pemerintah untuk mencari solusi terbaik agar ketersediaan masker ini bisa tersedia di mana-mana sehingga masyarakat tidak bingung ke sana kemari, kemudian kadang mengambil jalan yang tidak higienis misalnya. Nah, yang kedua juga kita berharap untuk terus didorong sosialisasi, karena sekarang ini kan kondisi panik. Padahal sesungguhnya sesuai dengan penjelasan bahwa yang lagi flu, batuk itu yang harus menggunakan. Tapi ini semua orang sudah menggunakan. Sebagai bentuk antisipasi ya? Sebagai bentuk antisipasi. Nah, ini juga yang perlu sebetulnya harus diberikan penjelasan yang masif kepada masyarakat, penjelasan tentang bagaimana sesungguhnya virus corona ini, sehingga masyarakat bisa jangan panik. Intinya itu jangan panik. Karena kita hari ini, bangsa ini jangankan masyarakat, bangsa juga kita panik gitu. Corona ini tidak persoalan yang ujuk-ujuk hadir di tengah bangsa ini. Ini persoalan dan isu yang sudah terjadi lama dan kita juga sempat gembar-gemborkan bebas dari corona. Anda melihat soal persiapan pemerintah sebagai langkah preemptif untuk mencegah ini seperti apa? Pertama masalah komunikasi ya. Kemudian kalau kesiapan untuk mencegah, tentunya kita harus lihat dari step-step yang diambil, bagaimana menyiapkan rumah sakit yang dulu bekas misalnya dimanfaatkan untuk flu burung, di-adjust standarnya supaya bisa cocok. Itu belum semua ready, selesai. Tapi saya tadi lihat di berita juga sudah mau bangun satu di Pulau Galangan, kemudian di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan bisa cepat, tapi juga ya satu ya, jangan sampai kemudian ini menimbulkan juga kecemburuan dari saudara-saudara kita di Palu yang sampai hari ini masih tinggal di hunian sementara gitu ya. Karena problem administrasi dari anggaran. Jadi saya berpikir bahwa ini salah satu pelajaran bahwa untuk sesuatu yang crash harusnya administrasinya berbeda. Nah, itu catatan ke depan. Nah, yang kedua adalah mengatur tentang pusat-pusat kedatangan tadi ya. Saya bilang pintu-pintu kedatangan, bagaimana membuat satu screening system yang antriannya tidak panjang. Dan ketiga, bagaimana kita mengetahui bahwa pasokan masker, alat pembersih tangan yang kemudian jadi langka dan sangat wajar karena panik, tapi bagaimana mau menjadikan ini momentum untuk membuat peluang diproduksi dengan bahan baku lokal. Saya tidak tahu karena saya bukan ahlinya. Tapi mungkin kalau dibuka satu sayembara dan lain sebagainya, orang akan terpacu untuk membuat satu masker dengan bahan baku lokal, terobosan, tidak sempurna, tapi itu bisa mengatasi turunnya pasokan bahan baku impor dan kemudian meningkatnya permintaan tadi, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan untuk bahan baku dalam negeri. Syukur-syukur bisa diproduksi oleh UKM-UKM kita. Itu satu hal. Bagaimana kemudian menekan harga-harga yang lainnya, harga rempah-rempah yang disebutkan sudah mulai juga ikut naik. Saya kira wajar, apakah rempah-rempah itu naik karena kasus ini atau tidak, saya belum terlalu tahu. Tapi dengan situasi panik ketika sudah mulai di medsos ada promosi bahwa kurkuma, jenis-jenis kunyit, jahe dan lain sebagainya bisa menjadi alat untuk
tanda kutip daya tahan tubuh menyembuhkan atau bahkan mengatasi masalah corona ini. Wajar kalau semua orang kemudian mulai membeli dan kemudian membuat menyetok di rumah, dan lagi-lagi permintaan yang mendadak ini menyebabkan harga menjadi naik gitu ya. Dan menurut saya itu harus dikomunikasikan dengan baik juga, jangan kemudian nanti dituduh ada yang bermain, dianggap mafia pangan dan lain sebagainya, kita menambah kekeruhan nanti di tengah situasi krisis. Oke, baik, terima kasih Bang Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan juga Bang Anwar Hamid, anggota DPR RI, fraksi DPR RI, Anwar Hafid, yaitu anggota DPR RI Komisi 9. Dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi dalam iNews Prime malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.